Dokter itu tugasnya mendiagnosa akan suatu penyakit dan meresepkan obat untuk keluhan pasien tersebut. Sementara apoteker ini lebih beroriented ke obatnya sendiri. Tentang cara pakai, tentang efek samping, tentang indikasi, tentang kontraindikasi, tentang mungkin interaksi obat, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ke channel Bambang Sumedi. Terima kasih teman-teman yang sudah mengklik video ini, sehingga teman-teman bisa terus menyaksikan informasi-informasi apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Tentunya masih tentang seputar obat, tentang seputar apotek, tentang apoteker, dan isu-isu terbaru terkait dunia kefarmasian. Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas singkat saja tentang channel ini. Sebenarnya untuk channel ini, kenapa saya buat dan bagaimana, apa sih tujuan saya membuat channel ini yang bertemakan tentang apoteker. Yang pertama, ini teman ya, yang pertama saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua bahwasannya ada profesi profesional lain di kesehatan selain dokter, perawat, dan lain sebagainya. Itu ada seorang apoteker. Nah, di sini masih awam mungkin sebagian masyarakat sebenarnya apoteker itu apa. Sudah banyak video-video saya sebelumnya, sudah saya jelaskan apoteker di rumah sakit itu ngapain, apoteker di apotek itu ngapain, apoteker di klinik itu ngapain, dan sebagainya. Dan setelah itu saya ingin juga berbagi pada teman-teman semua tentang pengetahuan-pengetahuan singkat, pengetahuan-pengetahuan tentang obat yang berada di sekitar kita, yang mungkin teman-teman ini awam untuk mencernanya, mungkin terkait pemakaian obat, terkait efek samping obat, terkait cara pakai obat, dan lain sebagainya. Yang ringan-ringan saja, yang kiranya teman-teman butuh, saya bagikan kepada teman-teman semua di channel YouTube ini. Namun, sudah seperti itu pun masih banyak teman-teman di sini yang manggil saya sebagai seorang dokter, dokter, dan lain sebagainya. Perlu saya tekankan teman-teman ya. Perlu saya tekankan bahwasannya saya ini bukan seorang dokter. Saya seorang apoteker. Dokter itu tugasnya mendiagnosa akan suatu penyakit dan meresepkan obat untuk keluhan pasien tersebut. Sementara apoteker ini lebih beroriented ke obatnya sendiri. Tentang cara pakai, tentang efek samping, tentang indikasi, tentang kontraindikasi, tentang mungkin interaksi obat, dan lain sebagainya. Jadi beda konotasi teman-teman ya. Banyak teman-teman di sini yang mend-DM saya melalui Instagram bertanya karena ada video saya yang viral terkait obat Sitotek, terkait obat misoprostol, terkait obat gastro, itu sempat viral. Dan sampai detik ini pun masih viral. Masih banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, "Bang, Dok, bantu saya butuh obat ini. Saya butuh obat ini, tolong bantu saya." Teman-temanku semua, saya bukannya nggak mau jawab teman-teman ya. Kan sudah saya bilang di video-video saya sebelumnya, saya ini bukan penjual obat misoprostol, apalagi online. Karena obat misoprostol sendiri itu harus didapatkan dengan resep asli dari dokter, spesialis kandungan maupun spesialis penyakit dalam. Itu bisa teman-teman tebus di apotek offline atau apotek sekitar teman-teman semua. Jadi jangan lagi bertanya, "Saya butuh obat ini, bisa bantu saya beli di mana, Bang?" Tidak bisa teman-teman, tidak bisa dijawab seperti itu. Perlu jadi perhatian sama-sama teman-teman. Gunanya saya mengedukasi terkait obat tersebut supaya teman-teman itu tahu bahayanya bila obat tersebut dipakai atau digunakan secara sembarangan tanpa adanya instruksi dari dokter. Sampai detik ini, bahkan sampai malam tadi, masih ada yang mend-DM saya untuk menanyakan menjual obat di mana, menjual obat gimana cara dapatinnya, saya butuh itu. Setelah saya tidak menjawab chattingnya, setelah tidak membalas bahasanya, setelah saya mengatakan saya tidak bisa membantu, chatnya sebelum tadi dihapusnya. Riwayat chattingnya ke saya dihapusnya di DM tersebut. Maksudnya seperti apa? Seperti itu.
Itu kan namanya tidak etis teman-teman ya. Kita sudah mencoba mencari atau mendapatkan sesuatu dari seseorang, habis itu orang tidak bisa membantu, langsung aja pergi tanpa adanya berita gitu kan. Namanya tidak sopan seperti itu teman-teman ya. Jadi saya akan menjawab semua pertanyaan teman-teman. Semampu saya akan jawab sesuai dengan keilmuan saya. Asal tidak hal yang di luar kehendak saya yang ditanyakan oleh teman-teman semua. Jadi teman-teman kalau di sini ingin mendapatkan informasi atau ingin mendapat konsultasi terkait obat, sekali lagi teman-teman ya, ingin mendapatkan informasi dan konsultasi terkait obat, teman-teman lebih intens lagi, mungkin melalui WA dan lain sebagainya, teman-teman silahkan berlangganan di channel ini teman-teman ya. Silahkan berlangganan di channel ini dan teman-teman bisa mengambil paket langganannya di kolom gabung di bawah ini. Silahkan teman-teman gabung, klik gabung, di situ ada pilihan paketnya yang bisa teman-teman dapatkan nantinya. Layanan tentang konsultasi obat. Oke teman-teman ya. Jadi seperti itu keluh kesah saya. Banyak yang mendm saya melalui DM Instagram. Konsultasi obat. Bukan konsultasi obat ya. Kalau konsultasi obat pasti saya jawab. Ini hanya menanyakan ingin membeli obat Sitotek, ingin membeli obat misoprostol. Begitu saya jawab dan saya katakan saya tidak bisa membantu, mereka langsung hilang tanpa pamitan. Bahkan riwayat chattingnya itu dihapus dari DM. Nanti salah satu saya tempelkan di sini. Oke ya, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan sekali lagi, buat teman-teman yang ingin berkonsultasi obat, terkait obat apapun itu, selagi bisa saya jawab dan ingin mendapatkan konsultasi yang intens lewat saya melalui WA, silahkan teman-teman bergabung di channel ini dengan klik gabung, ikon gabung di bawah ini. Silahkan teman-teman pilih paketnya di situ. Ada paket 1, paket 2, dan paket 3. Di situ ada kelebihannya dan kekurangan tiap masing-masing paket. Dan ada keuntungannya sendiri tiap masing-masing paket. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman semua. Diharap maklum juga buat teman-teman saya mohon maaf juga. Bila saya salah dalam penyampaian juga, saya mohon maaf. Dan karena momennya mau lebaran, saya ucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan puasa kita 1 bulan penuh ini, beberapa hari lagi mau lebaran, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa kembali ke suci dan kembali ke fitrah. Oke teman-teman ya, terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat.